Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini Cancer adalah dirinya yang tak tega meninggalkanmu ya. Kira-kira siapa yang tak tega meninggalkan kamu Cancer? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Dirinya yang tak tega meninggalkan kamu Cancer. Cancer. Apa yang terjadi Cancer? Kita lihat. Cancer. 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 Oke. Cancer. Wah. Saya lihat di sini ada ribut-ribut ya. Kenapa Cancer ya? Sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu, cuman egonya masih tinggi nih orang. Ya lebih fokus pada kerjaannya, lebih fokus pada dirinya, egois. Yang mana akhirnya mungkin ada pertengkaran di antara kalian, ataupun ada perpisahan. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan energimu ya. Ini bisa juga terbolak-terbalik, ini mungkin di energi dari Cancer. Yang mana Cancer merasa terlalu sibuk ya, sampai mengabaikan dirinya, sehingga dia merasa bahwa saya kok nggak bisa, kayak saya ini kok dicuekin gitu ya. Kadang-kadang dia mau meninggalkanmu, marah padamu, tetapi kok ujung-ujungnya balik lagi ya. Selalu saja ada pemaafan buat dirimu Cancer. Atau mungkin Cancer sendiri ya, maaf agak sedikit berisik ya. Atau mungkin Cancer sendiri yang merasa bahwa kok saya sudah terluka dengan dia, saya ingin move on, tetapi kok gak bisa move on dari dirinya, dan saya gak mampu sebenarnya jauh dari dirinya, ataupun dirinya gak mampu jauh dari dirimu. Saya lihat di sini ada twin flame ya, yang mana setiap pagi saya merasakan bahwa energi dari Cancer itu sangat-sangat menggebu untuk memilikinya, mencintainya, menciumnya, membelainya, mendekapnya. Tetapi itu hanya dalam sebuah hayalan. Wah, kenapa Cancer hayalan? Ya kamu yang harus tegas dong. Ini bingung ya, sama-sama ego soalnya. Mau dikatakan bahwa kamu yang harus butuh saya gak butuh kamu. Padahal sebenarnya sama-sama bucin, sama-sama menipu diri sendiri. Sehingga mau tidak mau, akhirnya berpikir positif aja. Sudah, daripada saya fokus dengan percintaan, mendingan saya fokus pada pekerjaan, bisa menghasilkan uang dan bisa membuat saya happy. Tetapi ya tetap aja bayangmu selalu ada dalam benaknya. Dia kadang-kadang ingin meninggalkanmu ya, ataupun mungkin sekarang sudah meninggalkanmu, tetapi seakan-akan dia meninggalkanmu di dalam artian ini tanda kutip ya, walaupun ragamu itu udah jauh dari dirinya, tapi hatimu ini ya, jiwamu ini selalu ada di hatinya gitu. Jadi dia mau meninggalkan gimana, dia rindu berat. Ini tanda kutip ya. Kalau seandainya dia masih bersamamu, berarti ya mungkin ada konflik yang mana dia ingin bercerai mungkin, ataupun mungkin kamu tidak bahagia, ataupun mungkin kamu kayaknya ini jiwaku bukan dirimu nih, nggak nyaman, saya ingin berpisah. Tetapi Cancer memilih lagi, nanti keluarga bilang apa ya. Terus yang kedua, publik cap saya gimana, wah ini laki-laki atau perempuan ini nggak beres.
Padahal saya nggak bahagia bersamanya, tapi saya takut dibully. Ada beberapa ya, kamu bisa menyesuaikan. Ini kalau masih bersama, karena ada gejolak jiwa yang membara di sini saya lihat. Ya, yang mana kamu tidak tega untuk meninggalkan, bingung memilih. Saya harus mencari jiwaku atau saya harus mencari cinta. Saya harus lebih memilih jiwa atau memilih cinta. Kalau saya mengorbankan cinta saya, banyak sekali cinta-cinta lain yang akan menjat saya dan akhirnya tidak mencintaiku. Saya takut. Tetapi kalau saya memilih cinta, jiwaku merontak. Ingin bahagia bersama jiwaku. Walaupun mungkin jiwamu ini keras kepala, ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, keuangan, yang mana ya sudah gak apa-apa. Tetapi saya mau mencari jiwaku. Ibaratkan kamu tuh atau dia tuh nggak tega lihat kamu sendiri. Bahkan mungkin saya lihat di sini pada saat mungkin ada beberapa yang union ya, bukan union juga ya, separation ya, pada saat-saat berserah ya, tiba-tiba kamu kembali bertemu dia lagi, yang mana kamu sudah oke, saya sudah move on, saya akan move on. Tapi kenapa nggak move on? Akhirnya ragamu kembali lagi, jiwamu udah menyatu, ragamu kembali lagi. Mungkin kamu ketemu di mall, ketemu di pasar ya, ataupun dia suka lihat sosial mediamu. Bahkan mungkin ada beberapa sekarang yang sudah menarik diri dari sosial media. Untuk apa? Menyembunyikan identitasnya. Supaya apa? Bisa lebih legowo, move on aja. Supaya jangan dikomentar-komentarin, di like love ya, bikin pusing. Kita mau cari yang lain, dia lagi muncul, padahal dia udah menyanyiakan diri kita, udah dengan yang lain. Tetapi kenapa saya masih belum rela melepaskan dia? Betul tidak, Cancer? Ketik di kolom komentar. Kamu tuh ada masih terbayang-bayang orang masa lalu, walaupun mungkin kondisi kamu sudah bahagia bersama pasanganmu saat ini, tetapi jiwamu tidak bahagia. Ibaratkan logikamu dan hatimu itu bertolak belakang. Kamu masih menantikan orang-orang di sana yang mungkin bahkan lebih mengkhawatirkannya dibandingkan, malah kamu lebih mengkhawatirkan dirinya dibandingkan kamu mengkhawatirkan diri kamu sendiri. Kenapa ya? Karena kamu tuh masih mengikuti kata orang. Kita bicara ini takdir ya. Ada yang kita bicarain tentang twin flame. Kalau takdir cinta, ya mau bagaimana lagi? Sebaik-baiknya apapun pasanganmu, ya, tapi kalau bukan jiwa, ya hidupmu begitu-begitu aja. Kadang-kadang cinta itu nggak masuk logika ya. Karena kita bicara takdir. Kalau Tuhan sudah bilang begini tapi kamu maunya begitu, ya sudah. Yang akan terjadi apa? Sengsara. Jiwamu berontak ya. Kalau kamu melawannya, kalau mentalmu bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mental tidak bagus, ya kamu bisa sakit-sakitan. Ini bicara jiwa ya. Makanya kamu kan sakit kan? Cancer, sakit kepala, agak pening di mata, bagian bahu sakit, kaki kram-kram, ya ini penyakit-penyakit biasa saja, tetapi sakitnya luar biasa, malah menghambat aktivitasmu. Bagian pinggul sakit, pinggang. Saya kan kayak macam penyakit kecil-kecil gitu, tetapi itu menggerogoti semua konsentrasimu, malah banyak yang penyakit muncul, asam lambung, terutama nih migrain dengan sakit kepala dengan punggung ya. Kamu udah pijit di mana, ini tetap aja sakit. Ya itu karena pikiran, jiwamu merontak. Jiwa ini ibaratkan kan apa ya? Hati ya. Hati. Kalau kita bicara logika, kamu tuh ibaratkan di persimpangan jalan. Saya lihatnya gitu. Bingung memilih. Saya memilih ke kanan, dengar kata orang, atau saya memilih ke kiri, dengar kata semesta, Tuhan. Kak Ica ada yang berpikir ya, Kak Ica, saya sudah mendengar kata Tuhan, ya. Terus saya tanya, mendengar kata Tuhan dari siapa? Dari ulama, Pak Ustadz, ya ini kalau Kristen mungkin pendeta ya. Dia kan kaki tangan Tuhan ya. Ya iya. Ambil baiknya, buang buruknya.
Sekarang itu kan kembali pada dirimu, sama seperti saya. Saya hanya bisa memberikan wejangan. Selebihnya kembali pada dirimu, kembali pada jiwamu. Cocok tidak? Sama seperti resep obat. Dokternya banyak, tapi belum tentu resepnya cocok. Anak saya contohnya. Dia cocoknya satu dokter itu. Saya pergi dokter yang lain, yang sembuhnya lama. Bahkan tidak sembuh-sembuh. Kami ini kan manusia. Pendeta, ustadz, ustazah, atau siapapun manusia. Yang hanya bisa memberikan wejangan, selebihnya kamu yang menentukan pilihan hidupmu. Makanya saya bilang, ikuti kata hatimu. Kamu tetap bisa takut mengambil keputusan. Ya makanya pada saat kamu mengambil keputusannya pada saat happy, bukan pada saat galau, pada saat marah. Kamu ambil keputusan pada saat kamu happy. Ya, orang-orang yang kaki tangan semesta ya, yang coach motivator ya, para pendeta dan macam-macam ya, ustadz dan semuanya, itu hanya bisa memberikan wejangan yang terbaik. Wejangan yang terbaik ya, menurut mungkin dari sisi hukum manusia ya. Ini kan semua dari sisi banyak macam. Dari hukum manusia, dari peraturan manusia. Ini manusia semua yang ciptakan ya. Tapi kalau kita bicara hati, itu hukum Tuhan. Jiwamu kadang-kadang gak masuk akal, Kak. Yaitu kamu, itu adalah proses pertumbuhan jiwa yang murni. Supaya gak usah mendengar kata orang. Saya takut kualat, Kak. Ya itu pilihanmu. Kalau jiwamu terguncang, ya, walaupun mungkin kamu mendengar siapapun, rezekimu gak akan bagus, pikiranmu gak akan bagus. Kenapa? Karena ikut kata orang. Ini bicara tentang jiwa. Karena kalau kita bicara, ini temanya ini kan hadirnya yang tak tega meninggalkanmu sebenarnya ya, tapi kenapa ke jiwa-jiwa ya di sini? Tapi mungkin ini yang semesta ingin sampaikan kepadamu supaya kamu bisa lebih dewasa dalam bersikap. Karena di sini kamu ibaratkan ada di dua persimpangan, di persimpangan ya, ada dua jalan yang harus kamu pilih. Di sini nggak tega, mau jalan ke sini nggak tega, terus apa yang saya harus pilih? Makanya kamu mengorbankan cintamu, kamu mengorbankan jiwamu, betul kan? Demi apa? Dikatakan baik, dikatakan wah punya pasangan yang hebat, kaya, yang ini, yang itu, ya. Ataupun mungkin kamu ikut kata orang tua supaya kamu dapat warisan, ataupun nanti jangan sampai anak durhaka. Maaf ya, bukan saya bicara negatif ya, atau mengajarkan negatif, no. Saya bilang ini kembali pada dirimu lagi, karena saya bicara tentang jiwa. Karena kalau kita ini bertolak belakang dengan logika soalnya. Makanya kamu pusing sendiri, stres sendiri. Ibaratkan kamu ingin berontak untuk mendapatkan cintamu, tetapi karena pikiran-pikiran duniawi, sehingga mau tidak mau kamu terjebak dalam hubungan toksik untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Ya. Harus begini, harus begitu, apalagi menikah ya. Harus dengan yang sesuku, harus yang seiman, harus yang seini, harus seitu. Kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, kamu gak akan peduli begitu. Yang penting mentalku bagus, orang mau bicara apa saya gak peduli. Serius. Kalau belum mengenal jati diri, itu yang berbahaya. Baru kamu mau sok-sok bilang saya sudah spiritual, saya tetap harus mengikuti kata hati saya yang ini, padahal kamu belum mampu gitu. Itu terjebak juga. Ibaratkan kamu spiritual karena mencari. Ini kan lebih banyak spiritual karena mencari, bukan terbangkit secara murni, secara alami. Kalau kamu sudah terbangkit secara murni dan alami, hidupmu akan jauh lebih baik. Kamu tinggal di hutan pun sendiri, kamu akan lebih nyaman. Ini kan kamu takut sendiri kan? Jadi bingung, saya kesini nanti saya dijudge, saya ke situ bagaimana? Takut nanti saya diolok-olok. Kalau kamu spiritual gak ada yang olok, malah mereka akan melihatmu jauh lebih up. Ya, jauh lebih nyaman, dan malah kamu saya lihat di sini sendiri. Kalau seandainya sudah spiritual, sendiri itu lebih bahagia dibandingkan banyak orang toksik.
nggak produktif, ya. Tetapi ya kita tidak terlepas dengan orang lain juga, karena kita makhluk sosial. Tetapi di sini jangan sampai kita yang tersetting dengan orang lain. Terkadang kamu berpikir, saya lihat di sini ya, wah saya sudah spiritual, rajin ibadah, rajin ini, rajin itu. Ya itu kan kamu mencari. Seakan-akan saya sudah spiritual, Kak. Kalau orang spiritual itu dia nggak mungkin bilang saya sudah spiritual. Paling dia bilang, oh iya saya perlu banyak belajar lagi. Karena spiritual tuh bukan hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Masih banyak. 1 tambah yang lainnya. Luas. Untuk bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Jadi jangan mencap, wah saya sudah saya sudah masuk surga nih karena saya sudah ikut ini semua yang baik-baik di dunia. Ya, kalau kamu merasa kamu baik, ya tingkatkan. Tetapi kalau seandainya kamu merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa hidup saya begini-begini ya, sampai saya stres, nggak konsentrasi dan masih banyak hal-hal yang buruk masuk dalam diri saya. Ada pembelajaran yang semesta ingin sampaikan kepadamu, yang harus kamu rubah, dan itu proses spiritualmu. Kak Ica, saya ini sudah berbuat baik, sudah ikut kata orang tua, sudah ini, sudah itu, tapi kok saya nggak bahagia. Berarti ada yang salah terhadap dirimu. Kau menantang jiwamu. Ya, agak berat memang ya, karena kita bicara jiwa soalnya. Dan ini memang saya batasi waktu ya, ini sudah sampai di 16 menit ya. Padahal saya merasa bahwa mungkin baru 5 menit memberikan wejangan, tapi waktunya sudah cepat ya. Saya cukup sampai di sini untuk jiwa ya. Yang pastinya kalau kamu mau mencari atau bertanya bisa secara personal reading, karena saya lihat di sini Cancer banyak pertanyaan-pertanyaan ya dalam diri yang belum terjawab. Ingat, seiring waktu kamu pasti akan menjawabnya, bisa mendapatkan jawabannya. Jangan takut ya, berserah kepada semesta. Gak usah terlalu banyak dengar orang. Saya lihat di sini kamu banyak dengar orang. Ya. Orang sukses ala dia, belum tentu orang sukses ala kamu. Jadi jangan ikut kesuksesan orang dengan cara orang lain, tapi ikutlah kesuksesan dengan caramu. Kita bisa mengambil pelajaran dari mereka yang sukses, tetapi untuk menjalaninya, no, harus caramu sendiri. Contohnya ya, saya mau sukses, wah ternyata harus kerja kelontongan, ya, kerja harus membuka toko baru sukses. No, mungkin kamu punya di tempat lain. Contohnya mungkin kamu bisa sukses jadi konten kreator. Kamu bisa, itu kan jalan masing-masing menuju kesuksesan. Kita bisa melihat dari mungkin kesuksesan mereka itu bisa diambil dari mungkin kedisiplinan, ketekunan, kesabaran, itu yang kita ambil. Tapi kalau untuk masuk ikut mereka, wah saya harus jadi jual kelontong, padahal kamu tuh nggak bisa untuk menunggu, kamu lebih aktif ya. Berarti mungkin kamu jadi yang aktif-aktif itu ya, mungkin konten kreator ya, bagian traveling atau apa ya. Atau di bagian lapangan, kamu jadi arsitek ya. Itu kan cara orang sukses beda-beda caranya. Jadi ala kamu, sesuai dengan minatmu. Sama dengan jiwa, cinta. Ini takut meninggalkanmu, ya dirimu sebenarnya yang takut meninggalkannya, karena mau dikatakan harus mau ikuti kata orang. Ibaratkan kamu tuh jalurnya tuh harus jalur umum, bukan jalur khusus. Padahal semesta mau kamu itu jalur khusus supaya lebih cepat. Tapi kamu, saya takut jalur khusus, umum-umum aja deh, saya takut masuk jurang, jangan khusus ujung-ujungnya dapat zong. Itu pemikiranmu. Padahal semesta mau menuntunmu, ini loh jalan yang mulus, yang gak berliku, gak banyak orang antri lagi. Tapi karena kamu ragu pada dirimu, sehingga ya kamu ikut jalur umum yang susah. Lama baru kamu bisa sukses. Nah ini maksudnya saya ya. Jadi ikuti kata hatimu. Kalau kata hatimu bergejolak, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Kamu harus ikut kata hatimu supaya jiwamu tenang. Setelah jiwamu tenang, tentram, damai, hidupmu akan jauh lebih baik. Ini bukan bicara terkoneksi secara manusia ya. Kadang-kadang kok orang baik tapi kok saya gak nyaman ya, karena bicara tentang energi, gak connect. Adapun kok saya emosi dengan dia, orangnya emosian, terus cerewet, terus tapi kok saya nyaman ya berlama-lama dengan dia, karena bicara tertarikan jiwa. Ya, kalau kamu tidak ada, jiwamu tidak terkoneksi dengan contohnya pasanganmu ya, makanya orang bilang itu ada hitung-hitungannya. Kalau kamu tidak terkoneksi dengan pasanganmu, hidupmu tuh begitu-begitu aja, bahkan rezekimu, kesehatanmu down. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan jiwa yang baik sesuai dengan koneksi jiwamu,
melejit. Rezekimu ada aja rezeki-rezeki yang tak terduga datang. Coba kamu bisa bandingkan, ya. Ada yang bilang rezeki harus bisa membahagiakan istri, ya, supaya doa-doa istri bisa mengantarkan kesuksesan. Ya benar, memang benar, tetapi itu 50%. 50%-nya terkoneksi jiwa tidak. Karena kalau istrimu akan mendoakanmu yang baik kalau jiwanya nyaman denganmu. Betul kan? Kamu sudah kasih bagus bagaimanapun, sudah memberikan dia seperti ratu pun ataupun raja sebagai suamimu, tetapi kalau tidak terkoneksi secara jiwa, jangankan dia mau doa, dekat-dekat dengan dirimu aja udah nggak mau, ataupun mungkin kamu udah lebih nggak dekat-dekat dengan dia, lebih banyak di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Kenapa? Karena tidak terkoneksi secara jiwa. Bagaimana dia mendoakanmu dengan baik? Paling mendoakan ya begitu-gitu aja. Ingat, mendoakan yang tulus itu adalah dengan hati yang betul-betul vibrasinya up. Bukan karena mendoakan karena vibrasinya lagi marah. Bagaimana dia semesta mau mendengarkan doa kalau dia vibrasinya marah, kecewa, meminta-minta. Tapi kalau pada saat dia bersyukur, terima kasih Tuhan, ya, dalam doanya itu mengucapkan terima kasih atas apa yang dia sudah berikan atau apa yang sudah kamu dapatkan dan berikan padanya, itu baru doa yang baik. Tetapi kalau doa mengeluh-mengeluh, semesta juga kasih keluhan itu, ya. Jadi pernah kan kamu bisa melihat, ya, ataupun mungkin kamu yang merasakan bahwa kok saya nggak terkoneksi dengan pasangan saya, udah kaya, udah pintar, udah cantik, udah ganteng, tapi kok saya masih lebih mencari yang lain, ya. Jadi itu karena tidak terkoneksi secara energi. Jadi kalau kita bicara logika, ya logika nggak main, gitu ya. Kalau mau tanya secara lebih lanjut lagi, bisa hubungi saya secara personal, ya. Untuk mengenai tentang jiwa untuk kamu Cancer, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan, ya. Yang pastinya kamu yang harus bisa lebih bangkit secara spiritual, ya, yang alami, bukan mencari, ya. Kalau mencari berarti ibaratkan belum, kita bicara spiritual nih alami, ya, bukan mencari. Kalau mencari tidak abadi, ya. Di sini semesta mau mengajarkan kamu untuk bisa mendapatkan kebangkitan secara spiritual, secara alami dari dirimu, ya, bukan dikasih orang atau kamu mencari, tetapi kamu bertumbuh gitu, ya, menikmati prosesnya. Dan ini sekarang tahap proses, jadi nikmati saja itu Cancer, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Capricorn, Cancer, Leo, Aries, Taurus, Libra, Aquarius, Pisces, dan Gemini, ya. Dari inisial ada huruf M, P, J, H, L, T, Y, R, B, Q, M, S, W, H, I, L, B, S, T, U, dan R, ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Cancer, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.